Selamat pagi kepada teman-teman semua, terutama kepada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Marisa. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Erlin Santi Panjaitan, NPM 1983279 sebagai moderator, berserta partner saya sebagai penyaji yaitu Seldina Barutabeng, NPM 983 270. Kami akan mempresentasikan tentang praktikum kewirausahaan mengenai telur bebek. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas kewirausahaan ini menyuruh kita untuk membuat kanvas, dan kami telah membuat promosi di sosial media kami yaitu Instagram seperti gambar di slide kedua. Dan saya akan lanjut ke slide nomor 3 mengenai consumer segment. Tebek Medan dapat memberikan ide unik dari segmen pelanggan kebutuhan pokok atau khususnya telur ayam yang selama ini identik dengan mass market menjadi lebih segmented. 2. Value propositions. Tebek Medan tidak hanya memiliki value proposition yang mengacu ke kuantitatif menurut ukuran harga saja, namun juga kualitatif, tidak sekedar ukuran harga saja, seperti memberikan layanan yang lebih praktis dan nyaman. Perspektif dan value proposition perusahaan tidak sekedar profit oriented atau tidak sekedar tradisional saja, tapi lebih long term. 3. Channel. Tebek Medan sudah berupaya memaksimalkan channel secara langsung dan pelanggan mudah mendapatkan produknya. Namun untuk tebek telur atau telur kecil harus dipikirkan cara lain agar pelanggan lebih luasa lagi untuk memperoleh barangnya, karena agak susah memperoleh TB. 4. Customer relationship. Secara umum, Tebek Medan selalu berupaya menjaga hubungannya dengan pelanggan secara baik atau tidak sekedar transaksional saja. 5. Revenue stream. Tebek Medan telah berupaya memaksimalkan pendapatannya dari penjualan aset dan sewa, serta berhasil menjual telur dari kualitatif TB sampai yang pecah atau cair sekalipun. 6. Key resources. Tebek Medan melakukan IMB yang dideskripsikan melalui elemen key resources. Ini cukup memadai, namun masih sangat perlu untuk menangani masalah pegawai atau kuli yang masih dibilang inefisien. Teknologi pun masih terbatas karena mayoritas customer masih kolot. 7. Key activities. Tebek Medan melakukan aktivitas proyek, pra-proyek, pelaksanaannya dan pasca proyek secara konsisten, atau tidak hanya punya ide besar saja, tapi berani mencoba dan berupaya direalisasikan, tentunya dengan semaksimal mungkin dan bertanggung jawab. 8. Key partnership. Tebek Medan memiliki mitra yang potensial seperti supplier dan customer yang dapat membantu Tebek Medan untuk mencapai optimasi operasi dan skala ekonomi, serta pengurangan risiko dan ketidakpastian. Tentunya lebih dari itu, hubungan kemitraan yang dibangun untuk hubungan jangka panjang. 9. Cost structure. Tebek Medan memiliki jenis cost structure cost driven dan value driven. Lagi pula cost pada Tebek Medan masih bisa diatasi. Selanjutnya, slide berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Seldina Barutabeng.
Baiklah, saya akan lanjutkan. Di slide yang ke-8 dan slide yang ke-9, kami membuat beberapa manfaat dari memakan telur bebek. Yang pertama, itu membuat kita lebih lama kenyang, terus melindungi mata, melindungi penglihatan kita, lalu membantu perkembangan otak, menurunkan berat badan, sumber protein, baik bagi fungsi hati dan otak, menurunkan risiko penyakit jantung, baik untuk kesehatan tulang, dan menjaga kesehatan kulit. Lalu di slide yang ke-10 kami juga membuat keterangan-keterangan biaya-biaya yang sudah kami keluarkan selama membuka usaha ternak bebek. Biaya yang pertama, biaya membuat kandang. Biaya yang kami keluarkan itu sebanyak 28 juta. Biaya untuk membeli tanah 30 juta. Biaya membeli bibit bebek sebanyak 200 ekor itu 7 juta. Biaya pakannya 15 juta. Biaya suplemennya 2 juta. Keuntungan yang kami dapat dari ternak bebek itu harga penjualan per tahun dikurang modal. Harga penjualan per tahunnya itu 30 butir dikali 6 rak dikali 1.700 per butirnya dikali 28 hari dikali 12 bulan dikurang modal. Modalnya itu ada kandang ditambah bibit bebek, tambah pakan, tambah suplemen organik. Jadi semua 102.816.000 dikurang 28 juta itu biaya kandang, 30 juta biaya tanah, 7 juta biaya bibit bebek, 15 juta biaya pakan, 2 juta biaya suplemen listrik. Jadi semua 102.816.000 dikurang 62 juta itu hasilnya 40.816.000. Baiklah, akan saya lanjutkan kembali. Selanjutnya itu ada rencana kerja yang sudah kami susun yang akan kami lakukan di bulan yang akan datang. Rencana kerja kami yang pertama itu kami ingin memperbanyak ternak bebeknya. Jadi yang pertama yang kami lakukan itu seperti ini. Jadi di tanggal 1 sampai tanggal 2 itu di bulan 7 kami akan memperbaiki dan memperluas kandang. Dan biaya yang kami perkirakan itu keluar sebanyak 2 juta. Lalu di tanggal 3-nya itu kami membeli peralatan seperti tempat makan bebek, lalu membeli pakannya dan vitamin-vitamin untuk bebek. Untuk peralatan makannya itu sebanyak 300.000 dan pakan dan vitaminnya itu 4 juta. Lalu di tanggal 5-nya di bulan 7 kami membeli bibit bebek sebanyak 100 ekor. Biayanya 3.500.000. Jadi total biaya semuanya ini itu 9.800.000. Itu rencana kerja kami. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Erlin. Terima kasih.